Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Hadirin Allah SWT, biasanya jam saya itu adalah ngaji fikih, tapi saat ini saya ingin membahas keutamaan-keutamaan, fadilah atau pahala yang Allah berikan kepada umat ini ketika dia mengamalkan agama. Jadi setelah kita pelajari syarat sahnya suatu amalan, sekarang kita membahas pahala yang Allah berikan, yang akan Allah berikan kepada orang yang mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus shalah, thawabul muadzin al-mubtaghi bi adhanihi wajhallahi ta'ala. Bab yang pertama ini bab menerangkan pahala azan, pahala orang yang berazan, yang azannya ini dia kerjakan karena Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah sudah berfirman, siapakah yang lebih bagus perkataannya? Siapakah yang lebih bagus perkataannya melebihi orang yang mengajak orang kepada Allah dan beramal soleh dan berkata sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang Islam. Jadi mengajak kebaikan, mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan pujian Allah itu di dalam Al-Quran, sehingga orang yang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan dikatakan oleh Allah adalah orang yang paling bagus ucapannya. Allah membandingkan antara orang yang mengajak kebaikan dengan orang yang tidak mengajak kebaikan, maka ucapan orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain untuk taat kepada Allah ini dianggap oleh Allah sebagai sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baik kalimat. Termasuk apa? Suara azan itu. Fungsi azan itu apa? Fungsi azan itu mengingatkan manusia, mengajak manusia untuk apa? Mengerjakan sholat. Azan itu termasuk salah satu dakwah. Dakwah itu banyak ya. Ada orang yang suka mengajak menulis buku, maka dakwahnya dia mulai melalui mengarang kitab. Ada orang yang orang ahli ilmu, maka dakwahnya itu dengan mengajarkan ilmu. Macam-macam dakwah. Maka kalau muadzin, dakwahnya itu dengan apa? Dengan mengumandangkan azan. Wa an Abdurrahman bin Abi Sa'sah anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah wa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa'adhantu lis-salat farfa' sawtaka bin nida' fa innahu la yasma'u madiyun sawtal mu'adzin jinna wala insa wala syai'a illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari wa Ibnu Khuzaimah illa annahu qala fihi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Ya, hadis ini menerangkan tentang makhluk-makhluk yang mendengar suara azan.
Dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya melihat engkau suka ghanimah. Fa idza kunta fi ghanamika, kalau engkau ada di rumahmu, fa adzantu lis-shalah, maka aku izinkan kamu untuk salat. Farfa sautaka bin nida, maka besarkanlah suaramu ketika mau adzan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mendengar suara muadzin, baik dari jin ataupun manusia dan sesuatu apapun, kecuali semua itu bersaksi bagimu pada hari kiamat, bersaksi kebaikan. Jadi kalau kita memandangkan azan, maka azan ini harus dikuat-kuatkan. Tujuannya apa? Semakin banyak makhluk yang mendengar azan, maka semakin banyak makhluk yang membela kita di depan Allah nanti. Ini fadilah muadzin. Maka orang yang muadzin ini, orang kalau dipilih jadi muadzin ini satu jabatan, ya, satu kedudukan yang mana dia ini nanti akan bertanggung di hadapan Allah, nanti akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka orang yang ditugaskan sebagai muadzin ini bukan perkara yang sepele. Dia harus belajar melafadzkan azannya, dia harus belajar bagaimana membaguskan suaranya, dia harus memperindah, sehingga orang yang mendengar ini semua bisa memberikan kesaksiannya, kesaksian untuk membela dia di hadapan Allah SWT. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalahu, kata Rasulullah. Tidak ada makhluk, baik itu batu, pohon, jin, manusia, yang mendengar suaranya kecuali mereka akan memberikan kesaksian kepadanya di hadapan Allah untuk bela dia, bahwa dia sudah sampaikan dakwah, dia sudah ingatkan kita untuk mengerjakan sholat. Jadi kita jangan meremehkan itu. Kok batu bisa berikan kesaksian? Kata Nabi, pohon bisa memberikan kesaksian. Kata Allah, wa in min syai'in fil ardi wa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum, itu ayat terakhirnya yang awal serupa. Walakin la tafqahuna. Kata Allah itu, semua yang ada di muka bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Batu, rumah, pohon, daun, tiang masjid, dinding masjid, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, pasir-pasir, semua bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Karena kita nggak bisa bahasa batu, kita nggak bisa bahasa semut, kita nggak bisa bahasa apa? Bahasa gajah, bahasa hewan kita nggak bisa, bahasa burung kita nggak bisa. Yang bisa itu apa? Siapa? Nabi Sulaiman. Maka itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab keempat dalam kitab Zuhud itu, beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, subhanalladzi tusabbihu lahu rimal. Alhamdulilladzi tusabbihu lahu rimal. Kata Imam Ghazali, artinya segala puji, maha suci Allah, maha suci zat yang mana pasir-pasir pun bertasbih kepadanya. Ini lafadznya Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mereka itu, karena mereka sudah tahu mulai dari hadis-hadis Nabi, melalui dari firman-firman Allah, maka kita itu jangan meremehkan apa itu benda-benda yang kita anggap mati. Maka itu kalau
kalau jamaah tabligh itu, kalau pas mau jaulah itu mereka selalu bilang, salah satu tertibnya, kalau kita melihat daun jangan kita petik. Kalau kita melewati di situ ada kerikil-kerikil, jangan kita tendang, karena mereka semua lagi berzikir kepada Allah. Maka batu, pohon itu mereka bisa berzikir kepada Allah, maka berarti mereka juga bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Mereka bisa memberikan persaksian akan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, dan mereka juga bisa memberikan persaksian kepada Allah dengan apa yang kita lakukan sebagai kita bermaksiat kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'adzinu yughfaru lahu mada sautihi. Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, al-mu'adzin, orang yang berazan itu dosanya diampuni sejauh sepanjang suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan semua perkara yang basah dan kering akan bersaksi kebaikan untuknya. Maka itu muadzin itu. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Ibnu Umar pun meriwayatkan dari Rasulullah SAW, orang yang berazan diampuni dosanya sejauh di ujung azannya, wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin, dan semua perkara yang basah dan kering memintakan ampun untuknya. Jadi ini orang yang Allah berikan kesempatan untuk mengumandangkan azan, itu bukan sesuatu perkara yang remeh. Maka di zaman Nabi yang mengumandangkan azan siapa? Bilal bin Rabah. Dari budak kemudian Allah muliakan beliau menjadi orang Islam, orang beriman, kemudian Allah muliakan beliau juga menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan azan ini bukan perkara yang kecil. Seandainya tidak ada azan, maka orang ini nggak tahu waktu sholat. Orang ini lupa dengan sholat. Sedangkan ada azan masih banyak yang belum sholat, apalagi kalau tidak ada azan. Ada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Apalagi kalau subuh, di subuh itu Bilal bin Rabah yang nambah, as-salatu khairun minan naum. Kalau dari dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, lafaz as-salatu khairun minan naum itu enggak ada. Jadi lafaz as-salatu khairun minan naum itu yang nambah adalah Bilal bin Rabah. Dan itu ditambahkan di zaman Rasulullah masih hidup dan disetujui oleh Rasulullah, khusus untuk sholat subuh. Karena apa? Karena sholat subuh itu paling banyak orang lalai. Sholat subuh itu paling susah untuk dikerjakan. Maka kok ada orang yang mengumandangkan waktu subuh, berarti mengumandangkan azan waktu subuh, berarti itu orang yang pertama bangun untuk sholat, orang yang pertama datang ke masjid untuk sholat. Jadi muadzin itu orang yang mengajak orang untuk sholat
berarti dia sudah melakukan persiapan untuk sholat. Jadi dalam agama ini, perbuatan yang kita lihat sepele itu besar di sisi Allah kalau ada hubungannya dengan agama. Kalau tidak ada hubungan dengan agama, maka tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Wa 'anil Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal mu'adhdhinu yughfar lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min rabbin wa yabisin. Dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam, sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan doa bersalawat atas shaf yang paling depan. Karena apa? Shaf yang paling depan adalah orang yang pertama datang ke masjid. Gimana kita sholat shaf? Yang paling depan itu bukan orang tua. Siapa yang datang ke masjid paling duluan, maka dia shaf awal. Jadi datang berikut sudah shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat. Maka yang paling pertama itu apa? Yang paling pertama ke masjid orang-orang yang shaf awal. Maka orang-orang yang shaf awal mereka mendapatkan doa rahmat daripada Allah dan malaikatnya. Wal mu'adzinu yughfar lahu mada sautihi, dan orang yang mengumandangkan azan diampuni dosanya sejauh suaranya. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, dan yang mendengarnya dari perkara yang basah dan yang kering membenarkan ucapannya. Wa kharra Tabrani bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadur rahmani fawqa ra'sil mu'adzin wa innahu la yughfar lahu mada sautihi aina balagh. Imam Tabrani dalam kitab sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tangan Zat yang Maha Rahman, yaitu Allah, berada di atas kepala muadzin. Tangan maksudnya ini rahmat, karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi kalau di hadis atau di Quran, kullu man 'alaiha wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, ini ayat Quran. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan akan kekal wajhu rabbika, secara lafaz wajhu rabbika itu maksudnya wajah Tuhanmu. Tetapi jangan kita bayangkan wajah Tuhan itu seperti wajah kita. Wajah rabbika itu bukan wajahnya Allah, tapi keberadaannya Allah itu tetap. Semua yang ada di muka bumi ini, mulai dari manusia sampai malaikat, itu akan binasa nanti. Dan makhluk yang paling terakhir dicabut nyawanya adalah malaikat Israil setelah kita semua wafat. Nah, jadi kalau terdapat sini ada lafaz Yadur Rahman, secara lafaz Yadun itu artinya tangan. Maka jangan kita menganggap Allah itu punya tangan seperti kita. Enggak. Apa maksud itu? Yadur Rahman itu bisa berarti naungan Allah, bisa berarti perlindungan Allah, bisa berarti rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, karunia-Nya Allah. Karena tangan ini kita kerjakan buat apa? Buat melindungi, buat kerja, buat memberi, banyak manfaatnya. Jadi kalau lafaz yadur rahmani fawqa ra'sil muadzin,
Itu maksudnya apa? Berkahnya atau rahmatnya Allah berada di atas kepalanya muadzin. Wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balagh. Dan sesungguhnya dosa-dosanya diampuni sampai di mana suaranya sampai. Maka sound system itu bikin bagus. Sound system itu kasih bagus. Kalau boleh 3 kampung, 3 kampung. Jangan tanggung-tanggung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Masyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui apa fadilah di dalam mengumandangkan azan dan shaf awal, kemudian mereka tidak menemukannya, tidak akan mendapatkannya illa kecuali mereka berebutan, sungguh mereka akan berebutan. Masya Allah. Tapi kalau azan tidak boleh berebut, cuma boleh 1 orang. Satu waktu 1 orang. Maka yang shaf awal itu, maka barang siapa kata Rasulullah, seandainya manusia tahu apa pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengumandangkan azan dan orang yang sholat di shaf awal, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali mereka berebutan, pasti mereka akan berebut. Seandainya Allah tampakkan pahala untuk muadzin, Allah tampakkan pahala orang yang shaf awal, kita akan berkelahi setiap hari ini. Saya mau shaf awal, saya mau jadi muadzin. Bisa ribut masjid hari-hari. Wa kharaja Ahmad bi isnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi ta'dhini la tasarabu alaihi bis-suyuf. Masya Allah, ini bisa habis lagi. Dari Sa'id bin Khudri, Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi ta'dhini la tadarabu alaihi bis-suyuf." Kalau seandainya manusia tahu bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengumandangkan azan, la tadarabu alaihi bis-suyuf, sungguh mereka akan berkelahi menggunakan parang. Kalau kita ini tahu pahala yang Allah berikan kepada muadzin, Allah tampakkan kemuliaannya, Allah tampakkan keberkatannya, Allah tampakkan derajatnya, sungguh kita ini umat Islam rela berkelahi menggunakan pedang hanya supaya jadi muadzin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'tamanun Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil mu'adzinin. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun, imam itu orang yang menjamin, wal mu'adzinu mu'tamanun, dan mu'adzin itu orang yang dipercayai. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah luruskanlah para imam-imam, waghfir lil mu'adzinin, dan ampunilah dosa-dosa orang yang mengumandangkan azan. Ini doanya Rasulullah. Imam dan muadzin didoakan oleh Rasulullah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah.
Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengumandangkan azan itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya apa? Orang yang paling dilihat Allah karena paling tinggi. Ketika di padang mahsyar, semua manusia itu sama, ada yang tinggi. Orang-orang yang biasa mengumandangkan azan di muka bumi, lehernya dipanjangkan oleh Allah, sehingga dia yang paling tampak oleh Allah. Yang lain kita sama tinggi, tapi khusus muadzin lehernya panjang hingga Allah lihat. Itu bukan kehinaan, itu kemuliaan, dipandang oleh Allah langsung. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun ala kuthbanil misk urahu qala yaumal qiyamah zada fi riwayatin yaghbituhum al-awwaluna wal akhiruna abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Wa qala tablani bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law aqsamtu la barartu inna ahabba ibadillahi ila Allah la ru'atu syamsi wal qamari yani al muadzinina wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamati bituli a'naqihim. Imam Tablani mengeluarkan dari dalam sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, lau aqsamtu la barartu, kalau aku bersumpah sungguh aku akan berbuat baik. Inna ahabba ibadillahi ilallahi la ru'atu syamsi wal qamar, sesungguhnya hamba-hamba yang paling Allah sukai yaitu la ru'atu syamsi wal qamar, orang yang menguatkan salat pada siang hari ketika matahari, wal qamari dan bulan malam hari, siang hari dan malam hari, yakni al-muadzinin, yaitu orang-orang yang mengumandangkan azan. Wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamati bituli a'naqihim, dan sesungguhnya mereka ini akan dikenali pada hari kiamat dengan apa? Panjangnya leher mereka. Wa 'an Ibnu Ubay radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una asy-syamsa wal qamar wan nujuma li dzikrillah ta'ala, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah alladzina yura'una an-nasa wal qamar wan nujum li dzikrillah ta'ala, untuk zikir, mengajak orang untuk zikir kepada Allah, yaitu yang namanya azan itu. Ini lagi. Wa katabrani bi isnadihi an Jabir radhiyallahu anhu qala innal muadzinina wal mulabbina yakhrujuna min quburihim yu'adzinul muadzinu wa yulabbul mulabbi. Sesungguhnya innal muadzina, semua orang-orang yang azan, wal mulabbina, ini mulabbina, wal mulabbina, mulabbi laban susu, mulabbina orang yang susu, yakhrujuna min quburihim yu'adzinul muadzin wa yulabbul mulabbi. Nanti cari mulabbi ini susu ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana idza sami'a an-nidaa bi salati dhahaba hatta yakuna makana ar-rawha. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, idza sami'a nidaa, apabila dia mendengar azan, dia mendengar panggilan, bisolati, untuk salat, dhahaba, maka dia pergi, hatta yakuna makana rawha, sehingga sampai di rawha. Qala rawi wa rawha'u minal Madinah ala 36 milan,
Itu Rawha itu dari Madinah jaraknya 36 mil. Jadi karena ini di Madinah, jadi kalau waktu itu zaman Rasulullah, jadi azan itu paling banyak dikumandangkan di Madinah. Jadi ketika ada orang yang mengumandangkan azan, maka Nabi melihat setan itu lari sampai di Rawha, satu tempat yang namanya Rawha. Nah, Rawha ini dari Madinah itu jaraknya 36 mil. 1 mil berapa kilo? 1 mil ada 1 kilo lebih. Berarti 30-an kilo lebih. Jadi kalau kalau masjid di seluruh dunia ini mengumandangkan azan, semua daratan mengumandangkan azan, maka itu setan lari kemana? 36 mil, bisa dari kampung Islam 36 mil, mau berjalan di kadang dia ada masjid, ada azan lagi. Pas mau ke belakang, di belakang ada masjid, azan lagi. Bukan main itu setan tersiksa kalau ada azan. Maka ini muadzin ini fadilahnya sangat besar. Muadzinnya fadilah sangat besar, jadi imam fadilahnya juga besar. Soft awal itu fadilahnya juga besar. Maka sampai Nabi mengatakan, kalau kita tahu fadilahnya muadzin, sungguh kita rela berperang, sungguh kita rela berkelahi pakai barang tajam untuk memperebutkan derajat muadzin. Maka di sini kita jaga bagaimana amalan-amalan yang ada itu terlaksana, itu diawetkan, dijaga. Kita bikin regenerasi, ya, kita bikin kita didik. Ada anak-anak, bagaimana ini anak-anak ini mereka tahu dengan ratib, mereka tahu dengan zikir-zikir, amalan-amalan masjid. Tujuannya apa? Agar supaya masjid yang ada di muka bumi ini tidak pernah kosong daripada amalan-amalan. Ada generasi pengganti, dari generasi pertama kepada generasi kedua kepada generasi ketiga, begitu terus sampai hari kiamat. Maka jangan sampai fadilah yang Allah berikan kepada kita ini hilang. Jadi keutamaan itu waktu saya ngaji surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy, maka ustadz kami, kiai kami mengatakan ini salah satu keutamaan, salah satu alasan mengapa Allah menurunkan agama Islam di Arab. Li'ila fi Quraisyin, artinya apa? Demi kebiasaannya orang-orang Quraisy. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu dipuji, disumpah oleh Allah. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka rihlatash syita'i was-shaif, biasa membuat membuat perjalanan rihlatash syita'i pada waktu musim dingin, was-shaifi dan musim panas. Jadi kebiasaan melakukan perjalanan ini biasanya orang-orang Arab dulu melakukan perjalanan bukan dakwah. Sebelum datang agama itu bukan dakwah. Mereka melakukan perjalanan itu apa? Untuk dagang. Melakukan perjalanan waktu musim panas, melakukan perjalanan waktu musim dingin. Maka tujuannya apa? Maksudnya apa? Kenapa kebiasaan mereka ini
dipandang oleh Allah karena memang agama ini bukan untuk didiamkan dalam satu tempat. Jadi agama ini untuk disebarkan. Jadi kalau mereka para mujahid, mereka sebarkan, kalau para da'inya, mereka sebarkan agama dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, dengan ilmunya. Kalau para sahabat, mereka mujahid, mereka dakwah dengan apa? Dengan pedangnya. Jadi fadilah, keutamaan, alasan yang terbesar kenapa agama ini turun di Arab, karena kebiasaan orang Arab itu tidak diam di satu tempat, suka jalan, suka bikin-bikin perjalanan. Maka ketika datang perintah dakwah, dimanapun dakwahnya, dimanapun yang Allah perintahkan untuk sampaikan agama, mereka siap, karena mereka sudah biasa melakukan perjalanan.